I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the wall. Ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar yang pertama, memahami dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, membedakan antara makhluk hidup dan benda mati berdasarkan ciri-ciri tertentu. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan. Dan yang ketiga, menghubungkan dengan lingkungan sekitar. Tahukah kamu, lingkungan di sekitar kita tersusun atas 2 jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini tersusun atas seluruh makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Contohnya, hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Lalu, bagaimana dengan komponen abiotik? Kebalikannya, komponen abiotik terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contohnya, tanah, air, dan udara. Nah, apa saja sih yang membedakan makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup? Jawabannya yaitu dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Jadi, makhluk hidup itu memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh benda-benda tidak hidup. Apa saja ya ciri-cirinya? Yuk, belajar bersama kami. Ciri-ciri pertama makhluk hidup adalah bergerak, yaitu kemampuan untuk berpindah posisi atau tempat. Manusia bisa berjalan maupun berlari, begitu pula dengan hewan. Bahkan tumbuhan pun bergerak loh. Misalnya, bahkan tumbuhan mengikuti cahaya matahari. Yang kedua, bernafas. Bernafas merupakan cara makhluk hidup untuk memperoleh energi dari pemecahan makanan. Dengan bernafas, oksigen dapat masuk ke dalam tubuh. Oksigen tersebut sangat penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi. Nah, manusia dan hewan darat bernafas menggunakan paru-paru, sementara ikan bernafas menggunakan insang. Dan tumbuhan bernafas melalui stomata atau mulut daun. Tiga, membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup butuh makanan sebagai sumber energi. Makhluk hidup memiliki 2 cara untuk mendapatkan makanan, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof yaitu kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan yang mampu menghasilkan makanan dari fotosintesis. Sedangkan heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi, membutuhkan organisme lainnya untuk mendapatkan makanan. Contohnya, manusia harus makan nasi untuk mendapatkan energi. Nasi tersebut berasal dari organisme lainnya, yakni tumbuhan. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Ini adalah karakteristik makhluk hidup yang mengandalkan seluruh indera pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, kemudian meresponnya. Misalnya, kulit manusia yang peka terhadap sentuhan, panas, dingin, dan lainnya. Tanaman juga bisa menunjukkan reaksi ketika mendapat rangsangan, contohnya tanaman primalu, yang daunnya segera menurut jika terkena sentuhan. Selanjutnya, 5. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup bisa ditandai dengan penambahan berat, tinggi, dan volume. Misalnya, berat badan kamu sekarang tidak sama pada saat masih bayi kan? Nah, pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan ya. Perkembangan merupakan fase makhluk hidup menjadi dewasa. Contohnya, manusia mengalami pubertas. Pubertas menandakan bahwa sudah terjadi kebatangan seksual. Contoh lainnya,
Tumbuhan yang awalnya hanya ada batang dan daun, akhirnya bisa berbunga, berbuah, dan berbiji untuk berkembang biak. Berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup terus berproduksi atau berkembang biak untuk melanjutkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan jenis agar makhluk hidup tersebut tidak punah. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu melakukan ekskresi. Ekskresi merupakan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh. Manusia maupun hewan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dari proses respirasi, sedangkan tumbuhan mengeluarkan zat sisa oksigen dari proses fotosintesis dan karbon dioksida dari proses respirasi. Nah, yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri terakhir dari makhluk hidup yaitu mampu menyesuaikan diri alias beradaptasi. Makhluk hidup akan beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contohnya, beruang kutub yang hidup di tempat dingin memiliki rambut sangat tebal agar tetap hangat, atau tumbuhan menggugurkan daunnya saat musim kemarau agar tidak banyak air yang menguap lewat daun. Jadi, yang dapat disimpulkan dari materi kami yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Di antaranya, bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, melakukan ekskresi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tunggu dulu, kalian sudah paham tidak? Kalau kalian sudah paham, aku minta deh kalian untuk mengamati perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian, dengan mengaitkan ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi. Berikan contoh serta penjelasan ya. Hasilnya boleh dikirim di kolom komentar. Atau ada yang masih kurang paham tentang materi tadi? Jika ada, kalian bisa memutar kembali video pembelajaran ini, atau kalian bisa bertanya di kolom komentar ya, dan kami insya Allah akan